selaku Kasih Bimbingan Informasi, sekaligus yang kami hormati Bapak Eko sebagai praktisi famili dan seluruh rekan-rekan calon peserta pelatihan agribisnis famili, agribisnis tanaman pangan, dan agribisnis hortikultura. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya sehingga kita selalu, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sampai hari ini. Ini Bapak dan Ibu calon peserta nggak ada yang sakit kan? Sehat semua? Mudah-mudahan 4 hari ke depan selalu sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan persiapan jalannya latihan sampai hari ini. Pelatihan agribisnis hortikultura komoditas cabai dengan nomor SK ini banyak sekali SK-nya. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 26. Terus selanjutnya ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 55 dan seterusnya. Untuk kegiatan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan nomor 13 tahun 2023, tanggalnya 19 April. Sedangkan untuk pelatihan agribisnis famili nomornya 01 tahun 2023, 9 Januari, tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan perkebunan tahun 2023. Kenapa Januari? Karena SK ini ditetapkan di awal tahun. Kemarin kami sudah menyelenggarakan 1 perkebunan sehingga sekarang adalah angkatan yang kedua. Untuk pelatihan padi SK penyelenggaraan nomor 16 tahun 2023, yaitu tentang pelatihan agribisnis tanaman pangan angkatan 1, 2, dan 3. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hingga saat ini peserta yang sudah hadir untuk pelatihan hortikultura berjumlah 20 orang. Untuk famili 26 orang. Untuk padi angkatan 2 28 orang. Untuk padi angkatan 3 21 orang. Yang lain masih dalam perjalanan kecuali Temanggung, kemungkinan sore hari Pak. Walaupun dekat karena mungkin mereka tadi kami kontak masih ada kesibukan dan akan datang bersama-sama sore hari. Sementara yang lain alhamdulillah sudah, yang jauh sudah rawuh, matur suwun. Untuk kabupaten di pelatihan hortikultura, kabupaten yang kami undang adalah Kabupaten Blora 5 orang, Kabupaten Cilacap 4 orang, Kabupaten Karanganyar 3 orang, Kabupaten Magelang 4 orang, Kabupaten Purworejo 2 orang, Kota Salatiga 1 orang, Kabupaten Semarang 3 orang, Kabupaten Temanggung 6 orang,
Kabupaten Wonosobo 2 orang. Ini yang 6 orang belum hadir karena memang dari Temanggung paling jauh. Biasanya kalau tetangga sendiri kadang-kadang begitu. Ya tidak apa-apa. Karena memang belum sampai ke materi. Sampai dengan hari ini itu belum ada materi yang pokok. Untuk pelatihan agribisnis vanili Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar masing-masing 2 orang, Kabupaten Pati 2 orang, Kabupaten Pemalang 2 orang, Kabupaten Purworejo 4 orang, Kota Salatiga 1 orang, Kabupaten Semarang 2 orang, Kota Semarang 10 orang, Kabupaten Temanggung 5 orang. Yang sampun hadir 24, yang 5 belum, dari Temanggung juga. Ya ini karena memang biasanya mereka juga nggak nginap. Terus datangnya itu biasanya ya sore, tapi kalau nggak nginap terus besok pagi baik. Ya mereka sangat paham karena memang belum ada materi inti gitu ya. Nggak apa-apa. Terus untuk pelatihan agribisnis tanaman pangan angkatan 3 ada dari Klaten, Kudus, Pati, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang. Tadi kami juga ada dari Sragen dan lain. Yang angkatan 2 28 orang ini sudah memenuhi kuota, tinggal 2 orang. Yang 1 21 orang. Paling banyak angkatan 28. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk pelatihan kali ini baik vanili, padi, sama cabai nanti akan kami perkenalkan pendekatan tidak memakai kimia. Jadi semuanya bisa dibuat sendiri. Kira-kira mau enggak Bapak dan Ibu? Praktisi yang kami panggil adalah mantan, kalau mantan kayak apa, ex Purnawidya. Jadi yang mereka yang pernah latihan di sini, lalu salah satunya mereka mengajar di sini. Kalau di padi nanti jenengan akan kami tunjukkan padi yang sudah ditanam, itu di belakang ada, langsung di tempat petani. Lalu kalau vanili, salah satunya adalah praktisinya beliau, Bapak Eko, sekaligus eksporternya Pak Eko, eksporternya. Jadi supaya match dengan apa yang dibutuhkan panjenengan. Lalu untuk cabai, mohon maaf karena memang sebetulnya pelatihan ini kami setting bulan Juni, tapi karena sesuatu hal harus sekarang, sehingga kami belum bisa menunjukkan cabainya. Nanti ada 2 angkatan lagi, cabai lagi, itu 2 angkatan. Insya Allah tanaman kami sudah sampai umur 30 harian. Tapi yang jelas, jika panjenengan mengikuti metode kami, garansi, tidak ada patek, tidak ada layu. Ya mudah-mudahan garansi ya, selama panjenengan tidak menggunakan kimia. Itu materi yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat, bisa dikembangkan di kabupaten atau kelompok panjenengan masing-masing. Selanjutnya kami mohon, karena ini latihan yang banyak, 4 angkatan,
lalu ruang makan kita sementara yang kami gunakan ada 2, mudah-mudahan bisa tertib, dan saya berharap panjenengan mudah-mudahan tidak ada yang sakit hingga selesainya pelatihan ini. Selalu diberi kesehatan. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mohonkan Bapak Kepala Balai Bapelkam dapat membuka pelatihan ini secara resmi. Untuk itu kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan oleh Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah kepada Bapak Heru Cahya Nugraha, SHUT MMA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Kasubag Ibu Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Nuri selaku Subkoordinator Pimpinan dan Informasi Merangkap PLT Jaringan Diklat. Hormati Ketua Panitia, teman-teman panitia, para narasumber yang hadir dan yang saya banggakan, rekan-rekan calon peserta ya Pak, karena belum resmi ya, calon peserta pelatihan 4 angkatan, yaitu angkatan aktivis pada lapangan, aktivis kultural, dan juga puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas karenanya hari ini kita bisa berkumpul insya Allah dalam suasana sehat, ceria, dan di dalam forum yang sangat bermanfaat buat kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya hormati, pertama tentunya kami selaku Kepala Bapelkam ucapkan selamat datang di kampus rakyat, kampusnya para petani di Jawa Tengah, di Bapelkam. Semoga pada hari ke depan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya bisa bertahan di sini menimba ilmu sesuai dengan izin yang tadi mungkin disampaikan ke istri dan suaminya. Datang ke sini mau apa? Mau pelatihan. Jadi kalau di sini cuma udah sesuai izin. Nah, kalau saya izin sama istri, "Ma, ayah mau ke kantor." Udah bener kan ke kantor kan? Jadi kalau di kantornya tiduran nggak sesuai kan izinnya. Jadi kalau izinnya mau pelatihan harus pelatihan izinnya. Cuma udah tidur baru 15 menit keluar ngerokok lagi. Mungkin keluar lagi ngerokok lagi. Nanti ilmunya bolong-bolong. Bapak Ibu, sektor pertanian itu saat ini dan mungkin nanti ke depan itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Pertama, kita perlu paham dengan kondisi kelangkaan pupuk. Kalaupun umpamanya ada, harganya tidak pernah turun, ya. Dan juga isu tentang lingkungan, penggunaan kimia yang menyebabkan kerusakan tanah. Ada juga isu nilai tukar petani kita belum bisa meningkat, masih pas-pasan. Belum lagi stabilisasi harga. Ini petani cabai ada satu angkatannya. Kemarin saya dapat info harga cabai sudah menginjak di 6.000. Padahal tahun kemarin sampai ada yang 120.000, 80.000. Itulah permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena itu ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita bagaimana supaya sektor pertanian ke depan ini menjadi sektor yang menjanjikan. Karena kita ini negara agraris, negara yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian. Belum lagi kita dipusingkan dengan kondisi para petani kita, karena
ada beberapa penelitian nanti tahun 2060 habis petani kita. Nah, bapak-bapak yang sepuh ini 2060 masih ada nggak kira-kira? Saya juga belum tahu nih, tapi masih ada petani 2060. Salam. Sementara yang mudanya tambah sedikit yang ingin bertani. Karena apa? Karena kesan pertanian yang ada di benaknya pemuda itu panas, ya, miskin, kotor. Padahal pemuda sekarang pengennya jadi YouTuber, gamer, ya, konten kreator, kan seperti itu. Nah, terus mau dibawa kemana pertanian kita? Sekarang banyak komoditi-komoditi yang sudah impor dari luar negeri. Bayangkan, sumber daya kita yang luas, yang luar biasa, tapi kita malah mengimpor produk-produk pertanian kita. Kedelai kita impor, bawang putih kita impor, bahkan yang miris garam kita impor luar biasa. Padahal kita katanya negara lautan, garam kita impor. Nah, Bapak Ibu gimana ini kalau misalnya semua kita impor? Nah, mudah-mudahan ini merupakan salah satu wasilah kita bagaimana ke depan biar kita bisa meningkatkan SDM kita sehingga kita bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Nah, ini prediksi dosen UGM Bapak Ibu. Jadi kita itu negara berkembang yang mengarah ke maju. Sejak dulu tapi gak pernah majunya, sedang mengarah aja. Nah, indikatornya kalau negara berkembang yang mengarah ke maju itu tingkat kelahiran kita masih lebih tinggi daripada tingkat kematian. Karena apa? Gak ada hiburan, gak ada apa, malam-malam hiburannya sama istri, jadi anak, kayak gitu kan. Nah, kalau di luar negeri yang sudah maju, itu rata-rata antara kematian dan kelahiran sudah stagnan, sehingga pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, pada saat jumlah penduduk kita semakin tinggi, sawah kita semakin banyak, apa semakin berkurang? Berkurang. Yang makannya banyak, sawahnya berkurang, petaninya habis. Impor. Terus mau makan apa kita? Itu yang harus dipikirkan. Mikir gak kita sampai ke sana? Biasanya mikir jauh-jauh kayak mumet di negara. Tapi itulah yang nanti kondisi akan terjadi ke depan. Ini anak-anak muda banyak di sini. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana biar sektor pertanian kita ke depan bisa lebih berjaya lagi. Salah satu bentuknya adalah peningkatan SDM. Pertama, yang kedua disiplin. Jadi jangan dicontoh tadi yang Pak Ketua sampaikan, yang Temanggung karena dekat, besok pagi aja nggak boleh itu. Ya, disiplin itu namanya. Nah, karena salah satu ciri orang sukses itu disiplin. Contohnya negara mana? Jepang. Jepang disiplin. Bayangkan tahun 45 dibom 2 lokasi Hiroshima Nagasaki, jatuh ekonominya. Cuma 70 tahun, sekarang jadi negara maju. Indonesia merdeka tahun berapa? Sama, tahun 45. Sama dengan Jepang dibom. Sekarang kita negara maju, sedang bergerak ke arah maju, sedang. Sampai kapannya kita nggak tahu. Mudah-mudahan saya masih ngalamin negara kita menjadi negara maju. Kita bangga swadaya sudah bisa swasembada pagi, tahun depan tiba-tiba impor lagi. Artinya kita harus terus, kalau sudah swasembada pertahankan. Karena apa? Kita itu kesulitan di kontinuitas. Jadi kalau umpamanya hari ini kita bisa masuk cabai ke pasar, besok lusa sudah nggak ada lagi tuh barangnya. Mungkin tahun depan kita masuk lagi. Beda dengan durian montong, duriannya Thailand. Mau musim mau enggak, di mall pasti ada itu. Bisa nggak kita seperti itu? Nah, nanti kita sudah mencoba menggagas kerjasama dengan Paskomnas. Nah, Paskomnas itu pasar komoditi nasional. Mereka punya pasar induk di Tangerang. Kita coba teman-teman Purnawidya. Nah, Bapak kan di belakang sudah dibaca ya, tulisannya apa itu? Purnawidya. Tahu nggak artinya Pak? Purnawidya. Oh, udah dipakai, kalau belum tahu tanya sama panitianya masuk Pak Purnawidya. Purnawidya itu alumni peserta diklat lah ini. Purna itu kan yang sudah purna ya. Widya itu pembelajaran. Jadi alumni yang sudah belajar. Jadi panjenengan semua nanti setelah selesai pelatihan sudah menjadi alumninya peserta diklat di Kopota. Kita punya organisasinya, kita punya ketuanya, punya korwil di masing-masing kabupaten. Yang
yang berminat untuk ikut gabung, untuk ikut memajukan kita di Bapetan, silahkan bergabung dengan organisasi Purnawidya Bapetan. Nanti ketuanya kita perkenalkan. Nah, lewat organisasi Purnawidya ini kita mencoba menjalin kerjasama dengan Pasar Induk Tanah Abang. Sudah ada 7 kelompok yang siap memasok produk-produknya ke sana secara kontinu. Yang sana pinginnya kontinu, nggak bisa punya hari ini masuk, nanti masuk lagi bulan depan, nggak boleh. Kalau punya seminggu 2 kali harus terus rutin 2 kali. Dikirim 3 hari pembayaran dibayarkan. Nah, nanti kawan-kawan yang punya produk baik cabai, tomat, sayuran, kentang, melon, bisa nanti kita komunikasikan dengan Paskomnas supaya kawan-kawan juga bisa ikut masuk ke sana secara rutin. Itu salah satu upaya kita untuk mempercepat distribusi, karena selama ini kan dari petani, tengkulak, pedagang kecil, pedagang besar habis itu. Dan kawan-kawan Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata harga di petani 6.000 di Paskomnas sana itu masih stabil, masih mungkin dia di atas 10.000 masih. Nah, kenapa ini bisa rendah? Karena banyak rantainya. Dari petani 6.000 dijual lagi ke pedagang kecil, pedagang besar, tengkulak, panjang sekali itu rantai. Nah, kita ingin memotong itu supaya petani masih tetap untung, tidak yang capek petani, yang untungnya pedagang. Lama-lama akhirnya nggak mau jadi petani, udah jadi pedagang. Bayangkan, jadi petani nunggu capek 3 bulan baru panen, untungnya cuma 1.000, itu pun tenaga kerja nggak dihitung. Lah pedagang cuma beli. Nah, ini contoh tahun kemarin di Banjarnegara itu harga cabai 60.000 per kilo waktu itu. Di Jakarta udah 120.000. Bayangkan. Petani 60.000 untungnya berapa? Ini 10.000, mungkin 20.000. Tapi pedagang dari petani 60 dijual 120, untungnya 60.000. Gak nyampe 3 bulan. Padahal petani udah capek, sampai nungguin karena takut dicuri orang. Jadi malamnya ditungguin itu si cabai karena harganya tinggi, sampai nginep-nginep. Itulah petani kita. Ini kawan-kawan yang muda, ayo kita berubah. Dengan pelatihan ini banyak bergabung dengan kawan-kawan yang sudah sukses. Kita banyak kawan-kawan yang sudah sukses, sudah dilatih, sukses. Kemudian kita latih lagi di pelatihan TOT tadi yang disampaikan Pak Arief. Jadi banyak alumni-alumni kita yang ternyata itu praktisi-praktisi. Pak Eko salah satunya ini, beliau praktisi di Panili, beliau tergabung di P4S. Kemudian kemarin kita ikutkan TOT ya Pak. Nah, sekarang menjadi salah satu narasumber. Masih banyak kawan-kawan yang lain. Jadi dari sini nanti yang sudah ahli nih di cabai di apa, maju jangan hanya berhenti pelatihan. Tahun depan ikut pelatihan namanya TOT, Training of Trainer, pelatihan menjadi seorang trainer. Kalau lulus menjadi fasilitator, nanti bisa bergabung dengan kita. Jadi kalau kita ada kegiatan fintech, ada kegiatan apa di lapangan, kita panggil, ayo jadi fasilitator. Nah, sehingga ilmunya nanti bermanfaat. Gitu ya, semangat ya. Jadi di sini semua fasilitas ada. Alhamdulillah kita itu jauh dari mana-mana, sehingga panjenengan nggak bisa kalau mau ke Kopeng, ke Bandungan susah. Boleh, tujuannya itu tuh pelatihan, izin sama istri pelatihan. Di Bandungan tidak ada pelatihan, apalagi di Kopeng nggak boleh. Nah, nanti ditandain sama ketua kelasnya kalau yang pulangnya malam, tanda-tanda ini pulang dari Bandungan. 1 jam dari sini ya, Bandungan ya. Nah, di sini semuanya fasilitas ada, mau ngeband ada alatnya. Mau karaokean ada di kafe, tapi kalau ngopi, kalau di kafe harus bayar. Tapi kalau di ruang makan ada kopi gratis. Gak boleh kekurangan makan selama di sini. Kalau sampai kehabisan, lapor sama panitia. Langsung kita belikan. Mau padang, mau iwak kali ada. Tapi harus tahu diri. Iya, soalnya pernah kejadian. Pas menunya sop buntut, karena tahu enak, buntutnya banyak nih yang awal-awal nih diambilnya. Yang belakang tinggal kuahnya. Iya, yang makan di belakang. Jadi harus ingat teman ya kalau makan. Tapi insya Allah belum pernah ada di sini kekurangan makan, apalagi kehabisan nasi. Jadi kalau kamunya sudah makan, biasanya bapak-bapak malam-malam lapar lagi. Kalau sama masih ada, makan lagi tidak apa-apa. Tapi biasanya jam 8 sudah diambil. Jadi kalau mau makan kasih. Sebelum maghrib kalau sudah ada makan, nanti sebelum jam 8 makan lagi boleh. Pokoknya 4 hari di sini minimal naik 1 kilo lah. Gak apa-apa. Jadi malam kalau tidak ada acara silakan, ada hiburan, karaoke boleh, mau main band boleh, ada lapangan tenis. Kalau pagi jalan-jalan sebelum acara silakan. Yang penting ada, kalau ada kelengkeng jangan diambil.
diambilin. Nah, itu milik Bototan. Yang sudah pernah ngambil kelengkeng terus tangannya bengkak. Dan jampe-jampe sama bekas baterainya. Ya, hati-hati kalau mau ngambil. Ya, nanti pulang bengkak. Mending yang tangan yang bengkak, kalau barang yang bengkak. Kan bingung nanti istrinya kan. Baik, jadi saya doakan selama di sini Bapak Ibu sehat. Kalau yang punya penyakit yang tidak bawa obat segera menghubungi panitia. Kita bekerja sama dengan puskesmas setempat sehingga nanti kalau ada yang sakit bisa segera diobati. Kita ada 4 hari, ada 32 JP ya Pak biasa. Itu harus diikuti semuanya. Mau itu teknis ataupun non teknis materi harus diikuti. Karena sertifikatnya yang nanti saya tanda tangan itu 32 JP. Ya, itu biasakan kita disiplin. Jangan nyontoh yang tidak disiplin. Nanti Bapak ikut pelatihan, yang kemarin yang temanggung juga hari kedua. Saya nanti ngomong dengan siapa kalau semuanya hari kedua? Pembukaan kosong di sini. Semuanya bilang besok pagi aja Pak. Saya ngomong sendiri nanti di sini pembukaan. Nah, jadi jangan dicontoh kalau seperti itu. Datang ke sini, terima kasih tepat waktu dari Brebes, dari Cilacap, dari mana-mana sudah datang ke sini. Silahkan berinteraksi. Di sini saya yakin banyak praktisi-praktisi yang sudah paham tentang pertanian. Berbagi ilmu tidak hanya sesuai dengan materi, tapi bisa jadi tukar informasi antara kawan Brebes dengan Cilacap, Pekalongan dengan Batam, itu bisa terjadi. Dan itu tidak harus di forum formal seperti ini. Bisa saja sedang makan, bisa sedang ngopi. Silahkan selama 4 hari maksimalkan. Setelah ini harus siap. Karena materi yang nanti akan disampaikan tidak hanya berhenti di pelatihan. Terakhir nanti kita ada yang namanya rencana tindak lanjut atau RTL. Apa yang nanti akan Bapak lanjutkan setelah kegiatan pelatihan. Dan nanti akan kami monep. Jangan sampai kejadian pas kita monep kabur. Karena takut ditanya-tanya. Ada kejadian kita monep orangnya udah nggak ada. Dan kita ingin tahu pokoknya pelatihan pupuk organik bagaimana, sudah diaplikasikan atau belum. Kalau belum nanti kita ajarin lagi. Tapi ketakutan karena kesini itu ternyata hanya sebagai pekerjaan. Ada loh. Pekerjaannya apa? Peserta pelatihan. Nanti dapat uang saku dari kita. Jadi kalau namanya dari Kabupaten A pelatihan yang kan itu lagi, datang lagi itu lagi. Ternyata memang pekerjaannya jadi peserta pelatihan. Tapi di sininya ya itu udah materinya nggak ada yang nyatol. Jangan ditiru ya. Mau dibawa kemana bangsa ini nanti kalau teman-teman seperti itu. Kita datang ke sini menggunakan fasilitas dan uang negara. Bapak-bapak selalu menuduh kita, wah PNS korupsi. Nanti kalau bapak-bapak cuma isinya udah duduk bapak korupsi waktu gitu. Udah kita biayai dari negara, udah kita kasih makan pakai uang negara, pakai pajaknya panjenengan. Tapi panjenengan datang ke sini cuma udah duduk tidur. Tanya materinya nggak ada yang tahu. Jangan ya, korupsi waktu juga sama. Jadi kalau menuduh kita, wah PNS korupsi. Itu bibit-bibit korupsi juga ada di Bapak Ibu semua. Apa korupsinya? Korupsi waktu sudah belajar malah udah duduk di belakang. Kan? Suruh materi malah pergi kemana. Itu mudah-mudahan tidak. Saya yakin wajah-wajahnya di sini wajah-wajah yang semangat. Kalau nanti sampai selesai, bahkan mungkin ada yang tidak ingin pulang, ingin dilanjut. Di sini banyak yang bisa kita pelajari. Ada kelengkeng, ada alpukat, ada pupuk organik, ada portik di depan, ada bioblok, banyak. Silakan ada tanaman hias. Ini semuanya ahli-ahlinya yang ada di sini. Bu Nita ahli apa? Pak Ari organik. Banyak. Pak Eko, Bu Nuri ada tanaman hias. Pak Agung ahli SPJ, banyak. Pak Agung kan sebagai TU kan, spesialis bagian SPJ. Jadi itu saya berharap kawan-kawan semuanya, ini Pak Eko lagi sibuk-sibuknya. Tapi kalau kita yang manggil pasti datang sih. Kemarin dari Malaysia datang ke sini berkunjung, Pak Eko temani di sini. Sampai terheran-heran. Lah masa kita yang dekat gak mau belajar? Orang dari Malaysia aja datang ke sini ingin belajar tentang panili ya baik-baik. Jadi manfaatkan waktunya. Sayang. Nanti kalau Pak Eko mutung pulang kita yang susah. Karena kalau kawan-kawan belajar panili dengan saya, nanti yang jadi panilinya itu jadi tambah boba, tambah sirup, jadi sirup rasa panili. Saya pelajarinya. Kalau Pak Eko betul-betul budidaya panili, silakan manfaatkan sebaik-baiknya.
supaya nanti bisa bermanfaat dan dibawa pulang. Berikutnya, kalau nanti Bapak Ibu kawan-kawan semuanya tidak cukup materi di sini, kita ada program namanya bimbingan lanjutan. Jadi Bapak Ibu, umpamanya ada berapa orang nih? Ada 15 orang. Kita masih kurang nih materi panili, terutama yang materi apa? Bersuratlah ke kita. Kita ingin ada bimbingan lanjutan. Nanti kita ajak Pak Eko-nya ke tempat panjenengan. Panjenengan gak usah mikirin transportnya Pak Eko, gak usah mikirin amplopnya Pak Eko, gak usah mikirin rokoknya, makan minumnya panjenengan. Semua nanti kita fasilitasi. Alhamdulillah. Jadi kalau ada 15 orang, nanti makan minumnya, snacknya, narasumbernya, itu semua yang fasilitasi. Makanya harus betul-betul ya, harus betul-betul banyak yang sukses. Jadi jangan pesimis dulu, tapi harus optimis. Ya, di tangan Bapak Ibu kawan-kawan semua, sektor pertanian ini kita pertaruhkan. Siap? Siap. Semangat ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Kalau nanti dalam pelayanannya masih ada yang kurang, barangkali staf saya kalau ketemu panjenengan cemberut, laporkan ya ke saya. Staf saya nggak boleh ada yang cemberut, harus selalu tersenyum. Meskipun di rumah tidak ada beras, tapi di sini harus tetap bersenyum. Karena kita semua di sini adalah pelayan panjenengan. Nanti kalau Pak, kenapa sih Bu Nita kalau saya tanya cemberut terus? Mungkin panjenengan ada pendekatan tertentu ke Bu Nita. Tapi kalau banyak pendekatannya itu karena memang pingin materi, pingin ilmu, Bu Nita akan siap. Beliau ini ahli media, jadi sudah ahli. Cuman ahlinya yang masih dipertanyakan ahli apa? Saya tanyakan lagi. Jadi Bu Nuri, Pak Ari, semuanya yang ada di sini, kalau panjenengan membutuhkan siap lain, termasuk saya. Kalau ada yang ingin dongengan dengan saya, silahkan di lantai 2 ruangan saya. Tapi jam istirahat dan di luar jam pelajaran. Jangan sampai pas pelajaran ketemu saya, dongengan di sana, di sini nggak dengarkan, tidak terima kalau itu. Tapi kapanpun selama saya ada di sini, panjenengan ingin curhat dengan saya, ruangan saya terbuka. Pak Agung juga sama, Bu Muri juga sama, semua yang ada di sini. Karena pada prinsipnya kita ini adalah pelayannya panjenengan, ART-nya panjenengan selama di sini. Ya, manfaatkan sekali lagi, mudah-mudahan ilmu bermanfaat bisa dibawa pulang. Titip ilmunya nanti disampaikan ke anggota kelompok yang lain. Kalau masih bingung, nggak bisa ngajarnya, suratin kita. Nanti panjenengan cukup mengumpulkan, kita yang ngajar. Enak kan? Enak zamanku tuh. Gitu ya. Baik, saya kira itu tadi karena Pak Arif nyuruh saya juga membuka. Saya nggak berani kalau disuruh Pak Arif membuka, saya harus membuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan agribisnis perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura sebanyak 4 angkatan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi setiap langkah kebaikan kita. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel dulu. Semangat pagi! Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya bagi kamu belum tahu nanti kan. Semangat pagi 3 kali ya. Pagi. Semangatnya harus pagi meskipun malam, sore semangatnya harus pagi. Karena kalau kita kerja malam, kalau semangatnya semangat malam, lo bangun tidur. Kalau sama ibu kan semangatnya tetap pagi. Ya. Jadi semangat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Yes gitu ya. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta pelatihan secara simbolis yang akan diwakili oleh tanaman pangan Angkatan 2 Bapak Sarno dari Rembang, tanaman pangan Angkatan 3 Bapak Setio Sudarmo dari Wonosobo, pelatihan perkebunan vanili Angkatan 2 Bapak Rusmanto dari Jepara, pelatihan hortikultura cabai Angkatan 2 Bapak Kusno dari Blora. Kami persilakan untuk ke depan.
Untuk semua hadirin dimohon berdiri. Penyematan tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta. Dilanjutkan dengan foto bersama. Yang belum dipakai belum dapat atau gimana? Sudah. Kita ngadep di sini ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah doa. Marilah hadirin sekalian kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya sampailah kita di penghujung acara